welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini gua bakal reaction DEBM lagi. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube gua biar gua semakin semakin semangat lagi buat video yang bikin emosi. Udah, kita langsung aja ke videonya. Waktu lagi kunjungan rutin ke rumah Rehan, tiba-tiba anaknya Rehan menodongku dengan berbagai macam permintaan. Salah satunya pengen dimasakin makanan kesukaannya yang selama ini dia idam-idamkan. Berhubung rasa sayangku yang membuncah, jadi aku ikuti saja permintaannya. Setelah bergegas ke pasar untuk membeli semua bahan yang aku butuhkan, langsung saja akan... Ini dia ngapain nih? Bikin meletus gunung lagi nih? Apa gimana nih? Apa mau ngapain lagi? Bikin apa nih? aku olah di dapur estetiku yang tak terjamah oleh siapapun. Kedua, dapur estetik. Wih, mantul betul. setelah adonannya jadi, langsung bentuk menyerupai lingkaran sama rata dan acuhkan dulu sampai berkembang pesat. Acuhkan, acuh tak acuh. Cuh. Kebetulan di pekarangan rumah Rehan abis panen buah mangga, tapi Buah mangga. Ini jelly, bukan mangga, Ma. Kamu bisa mengerti tidak? Bentukan mangga sama jelly. Hah? Sekolah di mana? Bentukan mangga begini. karena terlalu lama berada di pohon malah jadi gosong. Alhasil aku cuci terlebih dahulu saja dan rebus ke dalam wajan yang sudah bergelimang air mendidih sambil dicampur aduk sampai mangganya meleleh. Setelah Nih udah jadi jelly, terus lu cairin, ntar lu bekuin lagi nih pasti. Ya, kalian lihat aja nih. Lihat aja sampai mana nih jelly ini bertahan. Ya. itu masukkan puyer gula putih seikhlasnya, juga segerombolan es batu kristal biar hidup makin berasa. Dikasih es batu, mau bikin cincau merenannya. Akan aku kucurkan susu manis dan susu evaporasi sambil digabungkan menyeluruh. Karena anaknya Rehan suka sekali dengan daging ayam, jadi tadi aku sudah beli daging sapi yang udah... Anaknya Rehan doyan daging ayam. Ngapain lu beli daging sapi? Apa hubungannya? Rasanya emangnya sama? Beda. Yang ini bisa bikin asam urat, yang ini bisa bikin kolesterol. Beda jauh. diserut sama abangnya. Setelah daging sapi serutnya diratakan, lalu siapkan cetakan empuk berbentuk segitiga. Pertanyaan gua, sini diam. Lu diam lu semua lu. Ini sampai mana cetak-cetak ini? Cetak. Buat apa nih fungsinya dicetak-cetak nih? Sampai mana nih bertahan nih cetakan ini? Cetakan coklat. Sama sisi dan bentuk menyerupai bola-bola sepak. Ulangi step by stepnya sampai menyelimuti semua cetakannya. Apa gue bilang? Udah lu masukin ke cetakan, ya kan? Terus lu keluarin lagi. Membuat hidup lu semakin rumit. Abis itu lu apain lagi nih? Abis lu cetak, lu keluarin ke cetakannya. Lu apain lagi? Lanjut keluarkan dari cetakan dan berhubung daging sapi serutnya belum halus seutuhnya. Lu halusin. Buat apa? Ngapain lu cetak tadi? Langsung aja masukin ke blender biar halus gitu. Ngapain susah-susah sih? Mempersulit hidup kalau gak lu. Jadi akan aku giling lagi pakai alat canggih yang kayak gini. Kalau daging sapinya sudah terserut-serut, kita acuhkan terlebih dahulu. Berhubung mama Teracuhkan semua itu masakanmu. Teracuhkan, terenyuh-enyuh. aku yang terlalu sibuk, jadi masih sempet-sempetnya buat nyetak minyak kelapa ngebentuk bintang. Setelah dipastikan Bentuk bintang dari mananya? Itu bentuk lope.
kagak? Sampai sini gue kasih tahu ini bentuk lope, hati. Bukan bintang kejora. Ikan bintangnya meleleh, lanjut akan aku tumis juga bawang merah dan bawang putih sampai harumnya semerbak. Terus masukkan daging sapi yang udah digiling tadi sambil dicampur sutil menyeluruh. Tak terlupakan tabur tuai juga bumbu-bumbu kehidupan, kecap dan persausan duniawi. Lalu gabungkan lagi sampai matangnya merata dan bumbunya benar-benar meresap ke dagingnya. Kalau adonannya udah berkembang pesat kayak gini, masukkan tumisan daging ke dalamnya, lalu tutup. Sama sini lu paham gak sih dia mau bikin apa? Paham gak sih lu mau bikin apa nih DBM ini? Hah? Gue sampai sini belum ngerti nih dia mau bikin apa nih. Bakpao isi daging cincang apa bakpao daging sapi apa gimana nih kakak? Mulut karena anaknya Rehan menuntut aku buat masak menu yang ada coklat putihnya, jadi aku putuskan untuk Coklat putih. Tapi lu pakainya coklat apa dah? Tapi lu pakainya coklat. Lah. mencacah dulu coklatnya sampai jadi bola-bola coklat. Lalu di wadah terpisah larutkan. Bukan kotak-kotak bentukannya. Bukan kotak, bulat itu bentukannya. Ya Allah DBM. Gula putih dan air sampai meleleh. Tabur tuai juga bubuk ragi dan acuhkan sampai berkembang biak. Masukkan juga tepung terigu. Acuhkan sampai berkembang biak. Boleh. Mantap betul. Terigu yang sudah diayak dan campur aduk lagi sampai adonannya jadi kalis. Biar gak lengket, kucurkan setitik minyak kelapa sambil diuleni lagi dan ambil sedikit adonan lalu bentuk jadi bulat memanjang. Teteskan pewarna makanan hijau, merah dan biru sampai adonannya merata. Terus masukkan coklat yang sudah dipotong tadi lalu tutup rapat. Setelah matang, langsung sajikan es cincau dan roti isinya dengan penuh sukacita. Ternyata dia bikin bakpao. Terus kemana tuh yang isinya daging? Nggak tahu, Wi. Mungkin buat emaknya. Dikasih buah hijau dari si Rehan yang Suaranya, coba lu denger. Lu denger baik-baik. Suaranya beda nih. Ini ada yang beda nih dari DBM nih. Ada karyawan baru nih, laki-laki nih. Coba lu dengerin nih. baru balik dari kampung halamannya loh guys. Baik banget kan dia, ingat sama Timun disikat-sikat buat apa? Hah? Fungsinya mempersulit hidup lu. aku. Ya udah, di sini aku mau bikin jadi menu kesukaan dari anaknya pacar aku. Lemes amat lu bang suaranya. Belum makan apa gimana? Aku dari nenek mertua dapet ini guys. Wah guys, setelah dicuci dan juga dikupas, di sini aku mau tambahin biji selasi, nata de koko, es batu, jeruk timun. Orang Sunda juga nanya mah. Ya, iya si Akang teh orang Sunda dari mana tadi katanya? Dan juga air secukupnya. Dia juga ngasih aku buah kotor kayak gini loh guys, karena takut banyak kuman. Ya ampun, buah kotor. Itu bukan buah kotor sih sebetulnya guys. Itu pisang yang amat sangat matang. Jadi kulitnya itu apa ya namanya tuh kan ngerti gua. Ya, di sini aku mau goreng aja supaya kuman-kuman yang ada di dalam buahnya itu mati. Setelah Kuman-kuman di dalam buahnya mati. Udah mati dari tadi kali. Kagak usah lu goreng. Kagak perlu dah. Ngapain lu goreng-goreng mempersulit hidup? Tahu kagak lu, ha? dirasa semua kuman mati, di sini aku mau pisahin buahnya dari bonggolnya. Di sini aku juga mau keluarin daging buah. Di sini aku juga mau buang daging buah. Tinggal bilang aja di sini kita buka aja langsung ya guys setelah digoreng pisangnya ke dalam panci apa nih namanya baskom.
kita buka pisangnya. Nah, dari kulitnya. Setelah semua daging buah keluar dari kulitnya, langsung aku bejak-bejak aja guys. Lalu tambahkan tepung terigu dan juga gula. tepung terigunya lu cetak gitu, apa bentukannya tuh jadinya? Kagak ada dan kagak bermutu banget itu. Cetak-cetak itu tepung terigu dan gula apa itu, gula pasir namanya itu ya guys ya, nggak bermutu sekali. Tambahkan sedikit parutan keju, lalu aduk-aduk. Parutan. Fix ini orang Sunda juga nanya mah. Parutan, kenapa jadi parudan mamang? Iya, kumaha sih? Dan masukkan ke dalam adonan. Setelah itu, aduk-aduk adonan sampai rata. Di sini adonannya mau aku Aduk-aduk sampai rata, mamang, bukan rata. Ngomong aja kegedean banget tuh. cetak jadi bentuk kesukaan dari anaknya. Bentuk kesukaan dari apa tuh tadi? Pacar aku lah guys. Lalu kukus. Oh iya, kalian suka heran guys sih kalau tiba-tiba ada teman kalian yang datang ke rumah bawain makanan, padahal sebelumnya belum pernah sama sekali loh. Tapi kata si Rehan itu tuh supaya tali silaturahmi tidak terputus. Si Rehan juga bilang gini loh ke aku, ikan gurame, ikan gabus, ikan arwana, makanya Ngapa jadi pantun? Ikan gurame, ikan gabus. Apa tuh? tikus. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100 ya guys ya. Pinjam dulu 100 guys, pinjam. Nah, Ibu mertuaku ingin sekali makan cemilan yang sangat lembut. Langsung aja aku mandikan roti-roti yang terempuk ini untuk ibu mertuaku. Ibu mertuaku tidak rewel soal urusan makan. Beliau suka makanan apa saja, terutama yang bercita rasa lezat. Apalagi aku yang selalu memasak dengan penuh perasaan cinta. Hasil masakanku tentu lezat-lezat dan berkelas dunia. Salah satu cara untuk mengambil hati mertua adalah membuat masakan-masakan yang terlezat. Tapi masalahnya sekarang sedang tanggal tua. Aku dan dompetku sedang merasakan hal yang sama. pertanyaan gua satu. Kenapa lu masukin itu roti ke dalam cetakan puding? Buat apa? Yaitu kosong. Aku sudah mengutarakan hal ini kepada anaknya mertuaku. Dan seperti biasanya anaknya mertuaku selalu memintaku untuk bersabar. Ya, tak ada cara lain selain Anaknya mertua lu berarti suami lu dong. Tinggal bilang aja, suamiku tidak mau merepotkan aku. Begitu. Ngomong aja, ngapain? bersabar dan menunggu tanggal gajian tiba. Semoga aja aku tidak melihat wajah-wajah yang memiliki hutang padaku. Karena hal itu bisa menimbulkan emosi di hatiku. Pekerjaan yang tersulit bagiku adalah menagih hutang. Apalagi kalau yang hutang itu adalah Rehan. Rehan sudah menjadi makhluk terhebat di dalam pikiranku. Yang telah berhasil Itu apa tadi lu blender? Hah? Apa? di hatiku. Pekerjaan yang tersulit bagiku adalah menagih hutang. Apalagi kalau yang hutang itu adalah Rehan. Rehan sudah menjadi makhluk terhebat di dalam pikiranku. Airnya lu apa tuh? Di blender. Buat apa? Hah? Ngapain? Coba gua tanya, ngapain? Di blender itu airnya biar apa? Biar memblubuk gitu, biar berbusa apa gimana ya? Hah? Pikiranku telah berhasil menyita 80% isi di kepalaku. Aku jadi khawatir. Sebab yang aku pikirkan tiap hari bukannya anaknya mertua. Ini dia nasib yang tadi roti itu. Roti yang dimasukin ke dalam cetakan puding itu tadi. Nasibnya menjadi bubur. Coba lu lihat sendiri tuh. Lu lihat sendiri. Coba guys. Nasibnya roti menjadi bubur. Wah, tetapi malah Rehan. Oh iya, dengar-dengar sekarang Farhan lagi keluar kota. Beberapa hari ini dia tidak nampak mengunjungi rumah Rehan. Dan katanya Farhan sedang mengurus sebuah urusan yang sangat penting dengan orang tuanya. Kira-kira urusan apa ya? Jangan-jangan urusan warisan. Kalau memang urusan warisan, wah.
Nggak peduli gue mau urusan warisan kayak mau urusan apa kayak kagak peduli gue. Ngapain gue ngurusin gitu nih, masakan wayan yang bener. DBM. Farhan bakal jadi kaya raya. Katanya Farhan ini adalah anak tunggal. Dia tidak punya adik dan juga tidak punya kakak. Aku akan menguasai warisannya. Hampir mirip juga seperti anaknya ibu mertuaku yang bakal menjadi pewaris tunggal keluarganya. Tapi kalau aku boleh bilang, Farhan dan Rehan ini wajahnya sangat mirip. Tiba-tiba aja aku kepikiran jangan-jangan mereka ini adalah bayi yang tertukar. Apalagi mereka sangat-sangat akrab. Namanya juga mungkin kan bisa aja. Yang namanya mirip bukannya bayi yang tertukar, kemungkinan itu kembar gitu ya guys ya, bukannya bayi yang tertukar. Terjadi kemungkinan yang tidak-tidak atau kemungkinan yang iya-iya. Kalau sampai Rehan dan Farhan adalah bayi yang tertukar, berarti selama ini Farhan sudah menikmati semua hak yang harusnya dimiliki oleh Rehan. Dan seandainya ini beneran terjadi, berarti Rehan bakal mewarisi harta yang sangat-sangat banyak. Tapi kan ayahnya Rehan orang terkaya di kampungnya. Karena ayahnya Rehan punya kebun pisang berhektar-hektar. Jadi Wih, seumpama Rehan dan Farhan memang bayi yang kebun pisang yang berhektar-hektar guys. Coba kalian dengerin itu. tertukar, mereka akan tetap sama-sama mempunyai orang tua yang kaya raya. Meskipun Iya, kalau Pak. dilihat-lihat keadaan Farhan lebih baik daripada keadaan Rehan. Mungkin ini Ini apaan ini? Kok warna-warni bentukannya? semua karena Farhan adalah anak yang menurut dan berbakti pada orang tua. Sementara Rehan seringkali membantah dan tidak menuruti nasihat-nasihat ayahnya. Sebab dulu Rehan sempat menolak saat ayahnya menyuruh untuk meneruskan usaha yang kini dipegang oleh ayah Rehan. Dan lebih memilih bekerja di kota lain. Tapi asli aku kepikiran banget. Entah mengapa sangat terngiang-ngiang di kepalaku. Kalau Ini Rehan kenapa dan sih, Farhan Dia? sebenarnya adalah bayi-bayi Weh. yang tertukar. Ya ampun, kenapa juga aku berpikiran seperti ini? Mungkin aku terlalu terbawa emosi dengan berita-berita yang saat ini tengah viral. Apalagi ini sangat bisa mengaduk-aduk perasaan. Meski hal ini dialami oleh orang lain, tetap saja mempengaruhi pikiranku. Bahkan sampai membuat hayalanku menjadi hayalan tingkat tinggi dan berangan-angan kalau Rehan dan Farhan adalah bayi yang tertukar juga. Semoga saja ibu mertuaku tidak mengetahui isi hatiku ini. Dan untungnya ibu mertuaku sedang pergi keluar berjalan-jalan sehingga dia tidak melihat kalau aku sedang memasak sambil tersenyum-senyum sendiri. Kalau sampai ibu mertuaku lihat, aku bisa merasa sangat-sangat malu. BBM ditonton. Iya, bikin apa jajanan SD. Iya ya. Aku mau nagih hutang sama tetangga aku sebesar 200 juta rupiah. Kebetulan Aku mau nagih utang. Nagih aja, ngapain lu curah-curandakan ke konten? Buat apa? nenek aku pernah bilang katanya kalau mau nagih hutang harus bawa resep dari kacang dempet. Karena kalau orang Mau nagih utang, bawa resep dari kacang dempet. Tempe dong, kacang dempet itu. minjem duit itu mukanya beneran berseri-seri dan baik banget. Tapi pas kita tagih dan datang ke rumahnya dia cosplay jadi sundel bolong. Ini salah satu Cosplay jadi sundel bolong, mantep banget. Ngeri. alasan kenapa aku kesana nggak mau bawa tangan kosong. Apalagi masakan yang mau aku bikin ini beneran simple banget buat dibikin. Bahannya aku cuma pakai terong hijau. Tunggu sebentar. Dari yang tadinya tempe tadi mah. Tempe. Coba lu lihat ini. Kenapa aku kesana nggak mau bawa tangan kosong? Apalagi masakan yang mau aku bikin ini beneran simple Tempe banget buat jadi kayak gini. Jadi apa nih namanya, labu siam? Ya, bener kan? Bener gak gua? Bener kan? Ya, bener gua. Labu siam. dibikin. Bahannya aku Terus cuma tempe pakai enak terong mana? hijau yang bakal aku potong-potong. Terong hijau, kagak tuh dia bilangnya. Di mana-mana ini namanya labu siam, bukan terong hijau deh, Bem. Lu lihat di mana itu? Ini bentukan begini namanya terong hijau, ha? Bentukannya aja beda. Terong hijau aja bulat, ini bentukannya apa? Caranya aku masukin ke dalam satu wadah dan ini wadahnya beneran magic banget biar getah. Oh, magic hour ternyata.
dikocok-kocok doang bisa jadi itu kepotong-potong tuh labu. Hilang, aku Ajaib. bakal masukin garam ke dalam wadah, terus tinggal aku cuci aja sampai getahnya hilang. Gak cuman pakai bahan ini, aku juga bakal siapin satu bahan yang warnanya beneran cantik banget. Ada warna kuning Cantik, warna kuning, iya. dan juga warna ungu. Sekarang warnanya bakal aku rubah pakai tisu aja kayak gini, terus aku puter-puter. Ada warna kuning, ada warna ungu. Bilang aja ada jagung, ada terong gitu. Ngapain segala pakai ngomong ada warna kuning sama warna ungu. Ungu ini aku pakai 2 buah dan bakal aku potong menjadi kecil-kecil. Jangan lupa terongnya buat dicuci ya. Tadi teko ajaib, sekarang ini kertas nasi ada ajaib guys. Bisa menyulap itu terong menjadi terpotong-potong. Setelah itu aku bakal siapin juga kacang panjang. Aku pakai secukupnya aja, terus tinggal aku tiriskan dari air. Nah, jagungnya sebelum ini udah aku rebus, tinggal aku tambahin aja pakai labu siam, terong, kacang panjang Mau bikin sayur asemnya repot bener. Sayur asem dong loh ini. dan juga tempe yang sebelumnya udah kita potong-potong jadi love-love kecil. Aku juga bakal bikin resep pakai 347.700 juta butir nasi. Caranya aku tinggal masukin aja satu bungkus butir nasi. 770 juta butir nasi. Itu lu hitung dulu tadi, bumbu sayur lodeh ke dalamnya. Biar makin enak, aku bakal tambahkan sedikit santan, serai, dan juga daun jeruk. Aduk-aduk beras, setelah itu tinggal kita nanak aja di dalam magicom. Kita tunggu aja sampai mateng, dan resep ini tuh bener-bener simple banget, udah gitu praktis, gak ngabisin juga banyak waktu. Resep kedua ini namanya nasi liwet, cocok banget buat dipakein sambal atau juga lauk pauk lainnya. Rasanya enak banget loh, gak nyangka bisa sepraktis ini pas lagi masak. Sampai lupa selain menu sayur lodeh dan juga menu nasi, ini juga bisa buat menu daging-dagingan. Kita langsung bikin aja yuk. Pertama-tama di sini tahu. Iya, bener-bener daging tahu. aku bakal belah-belah dulu tahu kuning. Setelah itu aku bakal siapin satu buah daging kurang lebih dia setengah kilo. dagingnya. Terus Kita aku salah potong potong, menjadi guys. kotak-kotak kayak gini dan bakal aku masukin ke dalam air rebusan yang sebelumnya udah aku panasin. Ini dagingnya kita masukin aja dan kita masak sampai mendidih ya guys. Terus kalau dirasa udah sedikit empuk, aku bakal masukin juga tahu kuning yang sebelumnya udah kita potong-potong. Tinggal kita tuang satu persatu. Kalau udah, aku bakal tambahkan satu bungkus sasa bumbu sayur lodeh. Kita taburin bumbunya sampai menyeluruh. Setelah itu aku aduk-aduk dan aku bakal tambahkan secukupnya kecap manis. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal aku aduk-aduk dan tunggu sampai mendidih ya. Setelah mendidih, ini udah siap buat disajikan. Ini dia resep ketiga, yaitu semur daging. Yai, bener kan? Udah jadi aja nih 3 menit saja. Cuma pakai sasa bumbu praktis sayur lodeh. Pakai sasa bumbu sayur lodeh, semua bisa masak enak. Wih, mantep. Di hari yang temaram ini, aku akan masak menu kelas dunia spesial untuk Rehan dan Farhan yang menjadi orang terbaik di hidupku. Dengan segala Guys, gue tanya sama lu semua, si Farhan sama Rehan ini siapa? Dari kemarin tuh terngiang-ngiang di kontennya DBM. Suaminya dari papa mertua apa suaminya dari kakek mertua? Siapa nih Farhan sama Rehan yang juga belum mengerti nih sampai sini. bahan baku yang sudah aku persiapkan dari H-7 sebelumnya akan menjadikan masakanku berharga. Kedua, setelah kuning dan putih telurnya dipisah. Tuh ngapain tuh tadi? Apaan tuh dimasukin ke cetakan agar? Terus lu porak-porandakan tuh di kuning telur sama tepung. Pisahkan, lalu masukkan puyer gula termanis sejagat raya. Tambahkan mentega, vanila. Masukin itu nih apa nih? Masukin apa tuh? Vanila ya, pakai apa tuh tadi? Pakai botol. Tutup botol. Tutup botolnya juga tutup botol yang botol sosro kayaknya itu. Yang zaman dulu. Juga baking powder secukupnya. Lanjut porak-porandakan putih telur yang sudah dipisahkan tadi sampai berbuih. Dan hancur leburkan juga bahan kedua yang tadi sampai halus. Selanjutnya campurkan putih telur yang sudah dimixer tadi dengan Kuning telur dan putih telur dipisah.
dipisahkan terlebih dahulu kuning telurnya. Nah, terus putih telurnya dikocok terlebih dahulu. Setelah itu dimasukkan ke dalam kuning telur juga. Buat apa? Kenapa lu pisahin dulu tuh kuning telur dan putih telurnya? Kan jadinya nanti dia rindu. Kalau lu pisah-pisahin mulu tuh kuning sama putih telurnya. Adonan halusnya sambil dicampur aduk. Tambahkan tepung terigu yang sudah terayak dan langsung digabungkan hingga merata. Kucurkan adonan kuning juga hijau ke dalam loyang sambil diaduk pakai tusuk gigi. Taburkan permen coklat terenak juga keju parut terbanyak lalu panggang sampai jumpa. Sementara Mau bikin bolu. Sampai sini gue paham dia mau bikin apa. Bolu. itu untuk menu selanjutnya akan Mau bikin apa nih dia? aku geprek dulu kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan garam sampai halus. Lalu goreng tempe dan tahu sampai kecoklatan. Selanjutnya tumis bumbu halus yang tadi sampai tercium oleh tetangga. Kucurkan cairan terhambar, santan tercair, daun salam, tempe, tahu, juga kacang terpanjang sebumi. Tabur tuai garam terasin selautan juga penyerap rasa sambil dicampur aduk sampai matang. Dan sajikan menu kelas dunia yaitu kue bolu Mantep. pandan. Cantik banget tuh kue bolunya. Boleh berenangnya. Bisa berenang deh. Enak benar itu. Enak benar. Juga opor kuning tahu tempe kacang panjangnya dengan penuh kebanggaan. Saat sedang menyendiri, tiba-tiba Saat dering sedang teleponku menyendiri. berbunyi yang menandakan kalau Farhan menghubungiku. Dia bilang kalau pengen aku masakin menu kelas dunia yang spesial agar semangat menjalani hari-hari yang terindah. Pertama untukku dan takkan ku lupa, aku kucurkan terlebih dahulu mentega kuning ke atas wajan terpanas semuka bumi sambil dipanggang sampai menteganya berubah wujud menjadi zat cair. Lalu migrasikan ke dalam botol kaca sambil disaring pakai corong merah merona. Serut garam terasin selautan lalu guncangkan. Itu garam diserut. Masuknya ke corong, bukannya ke dalam botol sepertinya, guys ya. Hingga berbaur sempurna. Sementara itu di atas piring polos akan aku migrasikan puyir gula termanis sejagat raya ke dalam mangkok bergelombang. Lalu di dalam wadah yang terpisah dari kawanannya akan aku remukan 3 buah telur ayam terbaik. Selalu dan pastinya nih, kuning telur dan putih telurnya itu dipisahkan. Supaya apa guys? Supaya rindu. Di kalangannya dan pisahkan kuning dari putih telurnya sambil diporak-porandakan sampai kuning telurnya Sampai mana nih putih telur dan kuning telurnya dipisahkan? menyatu erat. Migrasikan kuning telurnya ke dalam mangkok plastik, lalu Ya kucurkan kan? juga putih telur. Kan? Apa gue bilang guys? Gue bilang apa tadi? Ya kan, bener kan? Dipisahkan dulu sebentar supaya rindu gitu. Sudah rindu baru disatukan lagi supaya membentuk apa? Serah lu deh, Demen. Terserah. Taburkan puyir gula termanis sejagat raya juga susu cair Buka susunya sampai dipakai pisau. Muah, 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 muah. putih semaunya sambil dicampur aduk sampai nanti. Kucurkan setetes demi tetes mentega cair yang tadi, juga tambahkan puyir tepung terigu seikhlasnya dan kembali guncangkan sampai semua bahan bersatu teguh. Saat sedang asik sendiri dalam duniaku, tiba-tiba teleponku kembali berbunyi yang mengabarkan Ngapain lu begini? Hah? Tinggal aja tuh lu masukin tuh ke dalam ayam. Apa mau diapain tuh ayam tuh? kalau Rehan juga pengen aku buatkan menu kelas dunia. Tak ada keraguan di dalam benakku, langsung saja aku ambil ayam tersisa. Wih, jadi ulek. Ayamnya jadi ulek. Warnanya hijau. Seperti tembok. Seperti tembok. Green screen. Green screen.
di dalam kulkas dan aku balur dengan cairan hijau klorofil. Lanjut pangkas ayamnya sampai tidak utuh lagi. Setelah ayamnya direndam dalam mangkok bergelimang air, lalu beri sedikit sentuhan tomat termerah sekebun. Migrasikan Buat apa fungsinya tuh itu apa tuh tomat digosok-gosokin ke ayam? Biar nggak bau. Kalau biar nggak bau pakai itu jeruk nipis, bukan tomat. ke dalam baskom terbaru dan taburkan bumbu ayam instan sambil dibaurkan hingga menyelimuti semua ayamnya. Lalu marinasikan selama beberapa detik sampai meresap ke pori-porinya. Sementara itu geprek bawang merah, bawang putih, cabai termerah dan cabai terhijau sampai halus. Dan migrasikan sambalnya ke dalam piring tercantik sedaratan. Di dalam wajan dengan minyak terpanas semuka bumi, goreng ayamnya sampai matang kecoklatan, lalu angkat dan surutkan dari percikan. Matang kecoklatan, bukan matang kehijauan. Tadi kan udah hijauin tuh ayam. Mana tuh hijau-hijaunya itu? Nggak ada lagi. Ada tuh tersisa dikit. Ikan minyak. Lanjut tumis sambalnya, lalu tambahkan juga daun jeruk. Bikin ayam penyet repot. Daun salam sapa, kecap termanis, dan garam terasin selautan. Setelah itu masukkan ayam gorengnya, lalu campur aduk sesaat, dan tambahkan tomat teriris sambil dicampur aduk sampai semuanya matang. Hampir saja terlupakan menu request dari Farhan. Langsung saja aku kucurkan adonan yang tadi di atas wajan terpanas sedapur menyerupai lingkaran sama sisi. Kalau sudah matang, langsung sajikan Bikin dorayaki kan. bersama madu, juga permen coklat warna-warni. Enak mana? Udah guys, segitu aja video kali ini ya, yang sangat membuat gua naik darah, kolesterol naik. Nah, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.